Jadi itu menurut saya kembali lagi kepada niat apa yang kita maksud. Keduanya tetap ketika kita memakan obat harus ditanyakan dulu kepada dokter atau kepada yang lebih ahli tentang obat-obatan, apakah obat ini aman kita konsumsi atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Teh, bagaimana hukumnya mengkonsumsi obat pencegah darah haid? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apakah boleh bagi seorang perempuan mengkonsumsi obat untuk mencegah haid? Kita harus tanya dulu apa maksudnya wanita tersebut ingin meminum obat pencegah haid. Kenapa wanita tersebut meminum obat pencegah haid? Tentulah kan beralasan ya. Artinya mungkin ada sesuatu yang dimaksud sehingga dia tidak menginginkan haid pada saat-saat tertentu. Biasanya sih terkadang ada wanita yang mana misalkan pada waktu bulan Ramadan wanita tersebut misalkan tidak ingin batal puasanya sama sekali gitu. Pernah gitu ini juga ya, ada seorang wanita yang mana dia ibu-ibu gitu ya, yang mana ibu tersebut setiap menjelang bulan Ramadan ibu tersebut suka mengimami sholat berjamaah gitu. Ya jelaslah makmumnya juga perempuan kembali gitu. Yang mana di kampung tersebut wanita-wanitanya ataupun ibu-ibunya memang tidak biasa untuk melakukan sholat tarawih di masjid begitu bersama dengan laki-laki yang lain. Jadi khusus kalau untuk ibu-ibu dia itu suka berjamaah melakukan sholat tarawihnya itu di madrasah. Sehingga imam tersebut sengaja memakan obat pencegah haid dengan alasan karena merasa membutuhkan itu, karena dia itu harus mengimami sholat tarawih selama 1 bulan tersebut. Sedangkan jika saya haid kebetulan tidak ada pengganti begitu, tidak ada penggantinya, sehingga wanita tersebut pun setiap bulan Ramadan suka karena kesehariannya dia itu suka memakan itu obat pil KB gitu ya. Obat pil KB kan suka ada yang tanda merahnya itu, kalau kita makan yang tanda merahnya itu biasanya akan keluar darah haid. Maka wanita tersebut kalau di bulan puasa yang obat yang warna merahnya itu tidak suka dimakan gitu. Jadi yang kuningnya aja gitu. Memang betul setiap tahun dia melakukan itu dan tidak keluar haid. Ketika beres bulan Ramadan memakanlah obat yang merah itu ya langsung keluar darah haid. Nah sehingga ibu tersebut kan memakan obat pil KB tersebut pun kan bermaksud ataupun bertujuan agar tidak keluar darah haid. Ataupun misalkan kita mau melakukan ibadah haji, maka kan kita dari kesehatan untuk wanita kan suka dikasih pil ataupun suka dikasih obat agar tidak keluar darah haid gitu. Karena kalau misalkan kita tidak memakan obat untuk mencegah haid itu, sehingga kita itu dari kepemerintahan, dari kesehatan bermaksud untuk berikhtiar begitu ya. Mudah-mudahan dengan memakan obat tersebut nanti ketika pelaksanaan ibadah hajinya itu tidak keluar darah gitu. Karena kan kalau misalkan seperti kita melakukan tawaf, kita kan disyaratkan harus suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Bagaimana kalau misalkan haid? Maka kan ini cukup fatal juga ya, sehingga nanti tidak bisa melakukan tawafnya misalkan. Coba itu kan cukup memadaratkan karena wanita tersebut tidak bisa melakukan ibadah hajinya
Bagaimana dong, sedangkan waktunya itu kan terbatas. Ya harus menunggu daftar kembali untuk melakukan ibadah haji. Sehingga dari kepemerintahan pun sudah sepakat untuk wanita yang mau melaksanakan ibadah haji yang belum menopause, maka suka dikasih obat untuk pencegah haid gitu. Jadi itu tergantung dari pertama alasan kenapa kita ingin memakan obat pencegah haid tersebut. Kalau menurut keterangan di dalam kitabnya ada nggak? Ada sih sebetulnya. Di dalam di sini Qurratul Aini bi Fatawil Haramain menurut Asy-Syaikh Husain bin Ibrahim. Jadi di sini dikatakan idza ista'malatil mar'atu dawaan. Apabila misalkan seorang wanita itu dawaan mengkonsumsi obat damil haidi untuk mencegah haid au taqlilihi ataupun ingin menyedikitkan dari darah haidnya tersebut. Fa innahu, maka ini hukumnya yukrahu, bisa dikatakan hukumnya makruh, ma lam yalzam alaihi qat'un nasali, bisa dihukumi makruh selama tidak menyebabkan putus keturunannya, au qillatuhu, ataupun menyedikitkannya. Tetapi kalau misalkan wanita tersebut mengkonsumsi obat untuk mencegah haid tetapi mengakibatkan hal yang membahayakan bagi wanita tersebut, misalkan membahayakan terhadap rahimnya misalkan ataupun terhadap organ yang lainnya misalkan, maka itu bisa dikatakan wal-ahramu, maka itu bisa dikatakan hukumnya haram. Jadi kalau menurut Asy-Syaikh Husain bin Ibrahim, boleh kita dengan bermaksud, pastilah punya tujuan ya, kenapa wanita tersebut memakan obat pencegah haid, kalau tidak membahayakan akan kesehatan badan kita. Misalkan ketika kita datang bulan Ramadan, sengaja misalkan saya memakan obat pencegah haid karena saya tidak ingin mempunyai kodoan misalkan. Nah kalau menurut Imam Husain bin Ibrahim, maka itu hukumnya makruh jika menurut penelitian dokter memakan obat ini tidak akan membahayakan akan dirinya. Tetapi kalau misalkan menurut penelitian dokter kita memakan obat ini bisa mencegah haid tetapi akan membahayakan akan kesehatan bagi wanita tersebut, maka itu hukumnya bisa menjadi haram. Begitu. Jadi sebelum kita mengkonsumsi obat tersebut, lebih baik kita konsultasikan dulu mungkin ya ke dokter, apakah obat yang akan kita makan itu membahayakan akan kesehatan kita atau tidak. Tapi kalau misalkan bagi seorang wanita yang ingin berangkat haji, maka kan itu suka dikasih obat kesehatan, itu kan khusus dikasih obatnya juga dari dokter, otomatis itu sudah berada di dalam tahap penelitian. Artinya menurut dokter itu tidak akan membahayakan badan kita. Maka itu hukumnya gimana? Maka itu hukumnya tidak apa-apa begitu. Karena kan itu memakan obat tersebut itu agar berikhtiar gitu ya, walaupun yang menentukan tetap saja Allah begitu ya. Artinya sejauh mana kita berikhtiar agar wanita tersebut nanti ketika melakukan ibadah haji tidak ada gangguan sampai mengeluarkan darah haid. Karena kalau misalkan mengeluarkan darah haid itu kan cukup memadaratkan sih kalau menurut saya begitu ya, karena nanti wanita tersebut tidak bisa sempurna untuk melaksanakan ibadah hajinya, dia harus kembali daftar untuk melakukan ibadah haji begitu. Nah seperti itu ya. Jadi itu untuk menurut saya kembali lagi kepada niat apa yang kita maksud. Keduanya tetap ketika kita memakan obat harus ditanyakan dulu kepada dokter atau kepada yang lebih ahli tentang obat-obatan, apakah obat ini aman kita konsumsi atau tidak. Kalau misalkan tidak aman, maka tadi menurut Imam Husain pun bisa dikatakan hukumnya haram. Seperti itu ya. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.